Timnas Indonesia U17 membuka peluang besar untuk lolos langsung ke ajang Piala Dunia U17 2025 usai mencetak kemenangan dramatis atas Korea Selatan dalam laga perdana grup C Piala Asia U17 2025. Hasil ini menjadi titik awal penting bagi skuad Garuda Muda dalam perjuangan menuju turnamen level dunia yang dinantikan. Pertandingan yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi tersebut berlangsung sangat sengit sejak awal. Korea Selatan tampil menekan menunjukkan dominasinya dalam penguasaan bola dan serangan. Namun pertahanan disiplin yang ditampilkan timnas U17 berhasil menawan gempuran tim lawan. Di saat laga tampak akan berakhir imbang tanpa gol, Evandra Alvarezta muncul sebagai pahlawan kemenangan. Pada menit ke-91, ia mengeksekusi tendangan penalti yang sempat ditebas oleh kiper Korea Selatan. Bola rebound langsung disambar oleh Evandra dan menghasilkan gol sematawayang di laga itu. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan tersebut tentu tidak hanya memberikan tambahan 3 poin, tapi juga membuka peluang timnas Indonesia U17 untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Namun peluang ini hanya akan terwujud jika dua syarat penting bisa dipenuhi dalam pertandingan berikutnya. Pertama, Indonesia harus meraih kemenangan atas Yaman U17 dalam matchday kedua yang dijadwalkan berlangsung, dan tentu hal itu menjadi apa yang dinamakan dengan poin pentingnya. Lebih lanjut lagi, saat ini Yaman memimpin klasemen sementara grup setelah sukses mengalahkan Afghanistan 2-0, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan selisih poin. Jika Indonesia mampu menduduki Yaman, maka posisi puncak klasemen akan berpindah tangan. Ini menjadi syarat utama untuk memastikan langkah ke babak 8 besar sekaligus tiket otomatis ke Piala Dunia U17. Turnamen ini memberikan jatah 8 slot kepada wakil dari Asia yang sebagian besar disalurkan langsung kepada dua tim teratas dari setiap grup. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah hasil imbang dalam laga antara Afghanistan dan Korea Selatan. Jika duel tersebut berakhir tanpa pemenang, maka secara matematis hanya Indonesia dan Yaman yang bisa lolos dari grup C. Jika Indonesia menang atas Yaman, maka Garuda Muda akan berada di posisi pertama dengan 6 poin, sedangkan Yaman akan turun ke posisi kedua atau ketiga tergantung selisih gol, dan pertandingan terakhir tak lagi menentukan kelolosan. Sebaliknya, jika Korea Selatan atau Afghanistan mampu meraih kemenangan, maka klasemen akan kembali terbuka dan peluang akan ditentukan hingga matchday terakhir. Kondisi ini tentu membuat laga kontra Yaman menjadi kunci utama perjuangan timnas Indonesia. Tim pelatih yang dipimpin oleh Nova Arianto tentu memahami pentingnya laga. Persiapan mental dan fisik pemain dipastikan menjadi prioritas utama agar para pemain tampil optimal. Kemenangan atas Korea Selatan memang membakar semangat, namun pertandingan berikutnya memerlukan pendekatan yang berbeda. Yaman bukanlah lawan yang mudah. Tim tersebut menunjukkan performa solid saat mengalahkan Afghanistan. Oleh karena itu, disiplin, kreativitas di lini serang, dan ketenangan dalam mengatur tempo permainan akan menjadi kunci dalam laga. Keberhasilan melanjutkan tim khususan seperti Korea Selatan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembinaan sepak bola muda untuk Indonesia. Turnamen seperti ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga panggung untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di mata dunia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan federasi, diharapkan mampu menuntaskan misinya dalam mengukir sejarah baru. Pemain sepak bola timnas Indonesia, Rizky Ridho, membagikan momen spesial saat menunaikan ibadah umroh bersama keluarganya. Pada pemain sepak bola itu, si Rizky Ridho juga kembali pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Kali ini Ridho menjalani umroh bersama keluarganya. Ada juga ibunda tercintanya juga. Lebih lanjut, melalui unggahan di Instagram, Ridho membagikan momen saat umroh bersama kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Mimpi itu terwujud atas izinmu ya Allah. Semua karenamu ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tulis Rizky Ridho dalam Instagram. Rizky Ridho sebelumnya sudah pernah menunaikan ibadah umroh bersama beberapa pemain timnas lainnya. Saat itu pemain dari klub Persija Jakarta ini menjalani umroh di sela-sela persiapan memulai putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Tampaknya ibadah umroh kali ini jauh lebih berkesan bagi Rizky Ridho. Selain karena menunaikan ibadah bersama keluarga, Rizky Ridho bersama timnas baru saja menang melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho
dan keluarganya juga mengunjungi beberapa tempat bersejarah selama berada di Tanah Suci. Momen spesial ini menjadi quality time Rizky Ridho bersama keluarga di tengah kesibukannya membela timnas Indonesia. Pemain sepak bola timnas Rizky Ridho itu juga kali ini penuh dengan kebersamaan bersama keluarga tercinta. Bek timnas Indonesia Kevin Dix masih menyesal karena eksekusi penaltinya gagal pada pertandingan melawan Australia. Kevin jadi eksekutor penalti pada menit ke-8 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret lalu di Sydney. Tendangan kerasnya ke sisi kanan sebenarnya gagal dijangkau kiper lawan. Namun bola tersebut justru membentur tiang gawang dan kegagalan ini tentu menjadi kerugian besar. Hasilnya skuad Garuda tumbang dengan skor 1-5 di laga tersebut. Kevin Dix menjelaskan bahwa arah bola yang dipilih sebenarnya sudah cukup baik. Dia semakin percaya diri karena menjadi eksekutor penalti andalan FC Copenhagen. Namun, bola masih terlalu melebar dan mengenai tiang gawang. Saya menendang bola ke bagian dalam tiang gawang dengan sangat tinggi dan hampir saja sempurna, kata Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan bahwa kegagalan tersebut adalah resiko. Menurutnya butuh keberanian dan mental tangguh untuk menjadi eksekutor penalti, apalagi saat mereka berada dalam tekanan tinggi dan butuh poin seperti saat melawan Skoros. Tetapi saya pikir hal itu adalah bagian dari pekerjaan. Jika tidak mencoba, Anda tidak akan pernah berhasil. Anda terkadang gagal harus bangkit dan melakukan itu. Saya telah melakukannya, jadi ini adalah bagian dari permainan. Lanjutnya. Lebih lanjut, tentang Kevin Dix sementara itu juga memberikan apresiasi kepada dukungan yang diberikan supporter. Dia menilai ada sekitar 25.000 orang yang hadir langsung ke markas Australia. Mereka tidak berhenti untuk memberikan dukungan meski timnas tumbang di laga tersebut. Hal ini jadi membuktikan bahwa Indonesia memiliki supporter fanatik dan siap berada di belakang skuad Garuda. Sekali lagi kami bermain tandang di Australia dan rasanya seperti bermain di kandang sendiri. Saya pikir stadionnya penuh dengan 25.000 orang Indonesia di Sydney. Banyak sekali dukungan dari Indonesia, terutama di pertandingan kandang. Benar-benar level yang tinggi. Bagaimana orang-orang mendukung kami sebelum pertandingan? Bagaimana mereka membuat spanduk laga dan segala sesuatu yang besar juga. Level yang berbeda. Tutup Kevin Dix.